sana. Belakangnya substitute gitu sih Mas. Iya, iya. Itu juga ada kursi bisa Ini nama bangunan keseluruhannya AJB. AJBS. AJBS. Anak Jaya Bapak Sejahtera. Oh ya. Sebenarnya bisnis keluarga. Tapi ada nama resminya, tapi sebenarnya itu rootnya Anak Jaya Bapak Sejahtera. Bukan apa ya? Apa Space Surabaya gitu ya? Kok apa? Bukan apa kreatif Surabaya apa gitu? Bukan Connect ya? World, ini Connect World co-working space. Kalau Oke. kami substitute maker space. Enggak, untuk seluruh bangunan ini enggak ada namanya. Sebenarnya komplek AJBS. AJBS. Oh. Iya, dari dulu itu ya namanya komplek AJBS. Sempat jadi ada tempat dugem dulu, Sphinx, kayak gitu, macam-macam. Terus dibikin jadi tempat kreatif. Iya, dari 2018 akhir lah. Masih Bu Risma ya. Iya, sayangnya masih beliau. Sayang. Saat itu beliau. Gimana nggak ngedukung Mas? Hah? Nggak ngedukung kan? Siapa? Risma, Bu Risma nggak ngedukung? kreatif industri. Nggak ngedukung? Enggak. Oh. Ini nggak apa-apa deh, nggak masalah. Nggak dukung kreatif industri. Masa? Terus yang Menurut dukung dia siapa? kreatif industri tuh, tapi dia memang fokusnya di birokrasi sih supaya Taman, ya lomba taman. Iya, taman. Terus pelayanan satu atap. Itu oke banget memang KTP itu. Pelayanan satu atapnya oke banget. Tapi ya itu, jadi kreatif industri itu semacam Terus dianak kreatif dirikan. industri mulai diperhatikan? Oh, belum pernah kok. Belum pernah. Di Surabaya nggak? Belum. Belum. Jadi, tapi ini karena Pak Eri itu ada kayak dukungan juga dari Surabaya Creative Network, kami tergabung. Itu maksud saya, Surabaya Creative Network. Iya. Tahu Ini itu bukan dari mana? bagian dari... Aku sama Rian anggota dari SCN, Surabaya Creative Network. Gitu. Kalau Rian di kamu itu di ruang apa? Di ruang kreatif ya? Di SCN kamu ruang kreatif ya? Tadi tuh aku mau menyebut itu SCN itu, Surabaya Creative SCN nggak punya gedung. Nggak ada gedung ya? Cuman beberapa orang di SCN itu punya yang punya coworking space dan maker space. Jadi kayak satu atap, itu juga pengurus SCN. Kalau kayak gini, menyewa atau difasilitasi oleh pemerintah? Kami dibantu oleh AJBS. Dibantu oleh AJBS. Ya, gitu. Dalam konteks ini AJBS di bawah instansi Swasta. swasta. Iya. Oh. Berarti ini termasuk Swasta semua swasta ini. semua. Tapi gedung ini bukannya heritage semua Mbak yang di luar itu? Heritage enggak, tapi semuanya punya swasta. Oh. Punyanya Pak Andre. Oke. Pak Andre ini yang Pemilik. membantu. Iya. Oh. Tuh, termasuk seluruh, pokoknya semua yang ada di komplek ini di bawahnya dia. Oke. Gitu. Jadi ya sejak di Bir Bintang itu juga dia itu AJBS kan pemilik mur dan baut, pabrik mur dan baut dia itu. Pak Andre ini pabrik mur dan baut. Gitu. Terus habis itu sebelumnya itu di situ itu ada supermarket khusus hardware gitu kan. Dulu tuh di sini juga sempat kayak Informa. Dulu sempat jadi kayak Informa. Namanya itu apa ya? Aku lupa gitu. Terus ya itu berganti lagi. Ngantor di sini mulai 2019 Februari. Maret 2019. tanggal 28 jangan-jangan. Enggak. Terus kami dapat dukungan dari British Council. Ya. Itu dukungannya berwujud program ya? Grant untuk program setahun. Oke. Gitu sih. Nanti kita lanjutkan sambil Siap. duduk-duduk. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Purtut EA, Kepala Suku Mojo. Dan jalan-jalan kami di Surabaya menemui salah satunya Mbak siapa ya? Ratu Fitri. Iya. Sebetulnya saya mau mengingat nama panjangnya. Karena 4 kata kan. Kau tahu? Mau tahu. Cuman saya ini kan sudah kepala 4. Jadi Iya. siapa Mbak? Panjangnya Ratu Panjangnya Ratu Siti Fitriah Nurjana. Iya. Kau tahu Mas? Tahu Aku dong. jarang publish itu soalnya. Jurnalis ya? Iya, Salah sih aku nanya ya. Mbak manggilnya Mbak Fitri. Ratu sih Mbak biasanya. Ratu. Iya, kalau teman-teman manggilnya Ratu. Emang. Oh gitu ya. Iya, karena Fitri lebih pasaran daripada Ratu Mas. Benar. Jadi biar nggak salah orang. Mbak Ratu ini pendiri salah satu istilahnya hasil kreatif gitu ya, karya Ruang kreatif ya, substitute makerspace.
bersama suaminya Mas Rian. Sama satu lagi orang sih. Satu lagi. Diki Oke. Firmanza. Diki. Firmanza. Cuma Oke. dia sibuk. Jadi kalau siang dia di Gresik. Gitu. Gresik di museumnya. Gitu. Mbak, Jadi saya baca sedikit biografi Anda yang saya temukan di beberapa media itu sebetulnya bukan ini dulu yang Anda bikin ya. Anda berkreasi dulu kalau nggak salah popok bayi, pembalut perempuan, bukan? No. Justru pertama kali aku itu kan sebelumnya lulus, terus aku nikah kan. Oke, lulusan komunikasi UNER Komunikasi ya? UNER. Nah. Jadi menikah, jadi aku selama 9 tahun tuh fokus jadi ibu rumah tangga. Terus habis gitu aku inisiator di Surabaya Sehat. Jadi Surabaya Sehat itu kayak pasar Kamisan. Oke, ya. Ya di Jogja ada beberapa tuh Ya. yang model-model kayak gitu, Ya. pangan-pangan lokal. Betul, jadi gitu ya persis lah. Jadi Nah. pasar Kamisan aku juga sempat berkonsultasi sama Bu Janti. Aha. Seperti itu. Terus untuk menggiatkan artisan makanan sehat lokal di Surabaya. Itu dari 2015. 2015. Kita bertempat di C2O Library. Oh, Ya, Pak, Kakek. tempatnya Ayos ya. Iya, Ayos. Di situ ketemu Ayos. Jadi Oke. memang dedengkotnya untuk Creative Hubs di Surabaya itu C2O itu dari zaman aku kuliah. Aku berterima kasih banyak sama C2O. Iya. Termasuk akhirnya ketemu Ayos dan Surabaya Sehat. Terus abis gitu 2017 aku juga inisiator di area feminis Surabaya. Oh, yang Women March. Tapi Women March kan seluruh Indonesia ya. Iya. Cuma di Surabaya. Maksudnya yang di Surabaya ya? Iya, Oke. gitu. Dan ada kegiatan-kegiatan feminis lain. Baru di 2018 akhir merencanakan bersama dua orang itu, Rian dan Diki, untuk bikin sebenarnya bukan makerspace, Mas. Rodok kemelipen itu dulu tuh kalau aku bilang makerspace kan masih jarang kan. Oh, pasti makerspace sampai sekarang tuh aku masih jelasin makerspace itu apa. Jadi kita itu sebenarnya pengen bikin tools library aja. Di mana ya karena kan aku belajar banyak dari C2O ya, C2O, terus kenapa kita nggak bikin tools library di mana orang-orang bisa minjem peralatan, nggak harus beli. Misalkan pengen bikin prototype, bisa minjem. Terus hobi-hobi yang apa ya? Yang nakni istilahnya ya. Yang anget-anget tai ayam gitu kan. Itu kenapa nggak minjem aja daripada beli gitu kan. Misalnya lagi pengen bikin figura gitu, nggak usah beli alatnya karena itu akan kan sebenarnya itu kan mahal, tapi durasi pakainya cuma sebentar kan. Bahkan kayak bor itu, misalkan Mas Putut beli bor di usia 30-an, sampai nanti Mas Putut meninggal itu pakainya total itu nggak sampai 90 menit sebenarnya. Kalau misalkan kegiatan yang biasa di rumah ya, bukan sebagai tukang ya. Untuk masang-masang iya, gitu sebenarnya ya. durasi pakainya nggak sampai 90 menit, terus ngapain beli. Gitu kan. Intinya konsumerisme sih. Kita mencoba untuk coba mengurangi konsumerisme itu tadi dengan tools library. Terus karena aku juga sama teman-teman sama Rian itu tergabung di Surabaya Creative Network, kita dibantu untuk dihubungkan ke salah satu pemberi grant, itu British Council. Kalau boleh tahu sebelum dijelaskan lebih lanjut, Surabaya Creative Network itu apa? Surabaya Creative Network itu sebenarnya kayak LSM yang dimana orang-orang concern terhadap dunia kreatif di Surabaya itu berkumpul di situ. Jadi memang di dalamnya itu ada pelaku film, pelaku usaha, terus kita mencoba menghubungkan dengan ABCGM deh Mas. Jadi akademi, bisnis, community, dan sekarang kita sedang ada beberapa proyek dengan swasta dan pemerintah untuk terkait dunia kreatif begitu. Gitu sih. Terus ya itu akhirnya dihubungkan dengan salah satu grantee dan ditekankan kenapa nggak sekalian bikin hubs. Jadi dari itu library tadi sama British Council. Ya bukan diarahkan ya, sama teman-teman SCN juga. Kenapa cuma peminjaman? Kita itu butuh ruang. Butuh akses di mana orang-orang bisa ngumpul ya, hubs itu tadi. Terus gayung bersambut dari network sana sini ini akhirnya ketemulah tempat ini. Yaudah sekalian aja bikin space gitu.
Jadi apa yang didukung oleh British Council waktu itu? Waktu itu ada program untuk setahun. Jadi kayak pengenalan, program itu termasuk pengenalan terhadap workshops ini. Terus workshop itu termasuk kayak 3D printing. Sebelumnya ada 3D printing di sini. Cuma karena sempat vakum lama karena pandemi, kita takut kan kenapa mesinnya dibawa pulang ke rumah. Terus woodworking, ada di sini juga ada sewing. Sewing kan, jadi orang-orang bikin jahit-jahit di sini. Terus metalworking. Ada metalworking. Ada las-lasan ada di dalam. Itu metalworking juga bisa di sini. Cuma masih basic banget ya. Iya. Gak yang gede banget gitu. Iya. Terus metalworking, terus leather. Leatherworking. Kulit ya. Iya. Biasanya dibikin apa kalau? Sekarang ini karena kita masih beginner semua, itu jadi baru sampai paling gede itu baru sampai kayak dompet yang gede itu, yang pouch kayak gitu sih. Yang lainnya paling wallet biasa. Sebelum saya lanjutkan obrolan tentang itu, kenapa dari tadi menjadi ibu rumah tangga kemudian mulai keluar, melakukan sesuatu gitu? Ada apakah? Ada apa ya? Karena nggak bisa diem di rumah kali. Enggak. Tapi memang mungkin mulai membayar masa kecil ya Mas ya. Jadi aku di masa kecil aku ngerasa tidak ada fasilitas untuk belajar ini itu di rumah terus gitu kan. Di rumah paling les nari gitu aja. Cuman kan kayak misal kita berkreasi gitu, kok nggak ada. Di Surabaya nggak ada. Mungkin kalau di Jogja banyak ya. Di Surabaya itu sangat minim kayak gitu. Dan itu pun kalau ada itu harus masuk ke institusi seperti kuliah. Terus seperti kuliah ataupun kalau kursus itu mahal banget. Sementara kalau dan dari situ aku juga punya anak kan. Juga punya anak, aku pengen anakku itu bisa belajar banyak. Yang dan itu tidak, apalagi zaman sekarang tidak terbatas usia. Apalagi gender. Kayak gitu kan. Apalagi gender. Dan anakku 2 laki-laki kebetulan. Jadi aku tipikal yang kalau nggak ada kenapa nggak bikin sendiri kayak gitu. Terus ya alhamdulillah banyak mendukung, banyak yang support. Itu juga ya mungkin dulu waktu punya anak yang bikin popok tidak dari Pampers. Itu mahal Mas, aku dulu belinya Mas, impor. Awalnya dari situ. Iya. Itu iya benar, itu mahal banget. Aku beli itu 400 satu. Iya. Gitu. Terus itu kenapa nggak bikin sendiri? Karena memang aku concern terhadap lingkungan. Itu memang udah dari dulu kan. Aku pakai menstrual pad. Jadi pembalut kain. Iya, pembalut kain. Popok kain. Terus itu dari dulu bikin sendiri Anda? Kalau bikin dulu itu aku masih belum banyak fasilitasnya. Aku nggak punya mesin jahit, mahal kayak gitu kan. Nah, itu. Tapi menggunakan. Dulu sudah ada yang. Sudah ada dari. Jadi anakku tuh lahir 2010 itu sudah menggunakan popok kain. Itu impor. Gitu kan. Lokal itu masih jarang sekali. Iya. Dan memang ini ya Pampers itu salah satu penyumbang sampah, belum kimianya dan sekarang semakin mahal. Semakin murah, jadi semakin gampang menggunakannya. Gitu sih. Termasuk membalut wanita. Apalagi pembalut wanita. Tapi sebenarnya lebih banyak sudah yang mengadopsi pembalut daripada popok. Pembalut yang bisa dipakai ulang daripada popok. Oh gitu. Masih banyak, lebih banyak. Banyak. Iya. Sekarang ini. Iya gitu. Karena ya perempuan sama yang punya bayi kan lebih banyak perempuannya ya Mas ya. Pasti. Gitu. Jadi lebih mudah mengenalkan pembalut itu. Gitu sih. Dan sekarang juga kayak alhamdulillah kayak ada peraturan zero carbon emission tuh mulai digalakan, ya kan? Zero carbon emission digalakan. Jadi kecenderungan untuk gerakan-gerakan yang pro terhadap lingkungan, sustainability itu juga juga semakin digalakan, semakin didukung, gitu sih. Nah, terus kita masuk ke lembaga ini, entah namanya komunitas atau apa ya, Substitute Makerspace ini ya. Apa concern utamanya di Makerspace ini? An access to tools and knowledge. Akses. Kata kuncinya sih sebenarnya akses. Dimana ya selama ini aku tadi bilang ada kursus tapi mahal. Ada kursus tapi mahal kan berarti kan ada fasilitas. Ada fasilitas tapi harus masuk ke lembaga. Sementara ini kita
cita-cita supaya orang tuh bebas usia. Jadi anak kecil 6 tahun 7 tahun udah bisa woodworking di sini, udah bikin karya-karya kayak rak-rak dapur itu mereka gergaji yes, didampingi pasti iya, Mas. pasti. Oh tapi gitu. Jadi iya ada beberapa workshop yang anak kecil dan dewasa ikut bareng-bareng. Dan kita membolehkan itu, tidak khusus anak kecil aja, enggak kayak gitu. Terus termasuk pun ada yang nenek-nenek ikut woodworking ada. Jadi ada teman kita itu yang tiba-tiba DM waktu kita IG story workshop gitu, loh itu kan mamaku di situ. Kayak gitu. Ada seperti itu. Jadi memang apa ya? Ya pertemuan segala identitas sih kami harapkan. Nah itu lebih ke misalnya saya kayaknya lagi pengen bikin meja untuk kerja sendiri deh gitu. Saya datang ke sini, lalu bikin di sini. Ya. Bisa begitu? Bisa. Minta terus bantuan. Bahan-bahannya? Kalau bahan sebenarnya bisa bawa sendiri bisa atau bawa sendiri. kita bantu, kita kan ada bahan-bahan. Gitu. Mau kontak dulu pakai apa aja ya? Pakai lem apa aja ya? Itu bisa kami bantu. Terus jadi kita bikin bareng. Mau bikin buku dipan kalau perlu bisa ya? Pernah kok kita dipan di sini. Sofa gede di sini pernah kok. Gitu. Apa yang jadi syarat misalnya kalau ada mahasiswa pengen bikin, kan kadang-kadang ya ukuran kamar beda-beda atau lebih orang pengen artistik gitu ya, atau mungkin juga pengen murah. Iya. Sebenarnya gini, gimana syaratnya? Lebih ke minta kita sebagai pendamping, kita sebagai pendamping, maksudnya kita yang ngarahin itu baru kita kena charge. Tapi kalau misalkan aku tuh bisa, aku cuma minta ditemenin ya karena kan pasti butuh tahu di mana sih letak bor kayak gitu kan. Dan dia sudah punya ilmunya, pakai aja. Oh gitu. Iya, daripada kamu beli. Kan sekali lagi itu konsumerisme itu. Oh, berarti itu semangatnya ya. Iya. Kalaupun toh misalnya kena charge. Iya. Kalau boleh tahu berapa besarannya? Tergantung berapa ya Rian? Kita 100 pun 100 250 sih per produk tergantung. Kalau kayak dan berapa lamanya? Enggak Mas. Jangan ntar dia kapok. Enggak, artinya itu bisa jadi alternatif orang untuk mau berkreasi. Daripada itu tadi beli jadi mungkin nggak cocok atau beli alatnya. Ya, kan terus, sekarang ini hobi nukang lagi ngetren. Iya. Gara-gara Ariel. Salah satunya. Iya toh. Salah satunya ya kata orang-orang. Oke. Saya jatuh hati-hati Mas. Jatuh lagi. Kalau menjual produknya juga ada? Karena kami kemarin itu sempat vakum ya, sebagai hubs kami vakum. Terus orang-orang itu gimana ya, kami berharap orang-orang itu datang ke sini buat bikin sendiri. Tapi kadang itu yang pesen deh sekalian, kayak gitu. Jadi kami sempat pivot untuk bikin box hampers gitu. Iya. Gitu, dan ternyata sambutannya luar biasa. Mbak kalau beli bahan tuh misalnya, karena ada isu lingkungannya gitu ya. Iya. Ada pandangan-pandangan yang agak berbeda dengan kebanyakan misalnya pabrik furniture. Kalau kita pertama kalau kayu itu ini kita lagi dapat sisa ekspor. Sisa ekspor itu kan berarti yang dari sini ke sana ya, sisa ekspor gitu. Sisa jadi ekspor. Ini balsa. Oke. Balsa itu biasa buat prototype kan. Itu jadi sebenarnya repurpose ya. Repurpose kalau misalkan buat prototype kan nggak masalah. Tapi kalau untuk misalkan pemilihan bahan lain kita pasti lokal, belum sampai import gitu, masih yang deket-deket aja. Terus untuk yang ramah lingkungan kita coatingnya sih, jadi lebih pakai yang water base, lebih menyarankan yang itu daripada yang oil base kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong Anda ini lulusan komunikasi kok ngerti bahan? Karena belajar sama anak-anak sih, bukan suami. Kadang itu apa sih kadang kayak gitu sih. Terutama kan kalau misalkan mau beli ini apa bedanya kayak gitu kan, ini apa bedanya, kok kenapa lebih mahal, pasti nyermatinnya kayak gitu. Tapi sedikit lah Mas, harus belajar Mas. Ya. Meskipun in general di tataran, tapi masa sih nggak ngerti gitu sih. Biasanya produk apa yang paling banyak diminati oleh? Kalau apa? Kalau untuk dibikin
atau untuk dipesan? Dua-duanya. Dibikin apa? Kalau untuk dipesan dibikin apa? tuh masih rak home decor. Kalau pesan itu kami kemarin 800-an itu buat souvenir nikah. Oh. Gitu sih. Ini yang mau nikah nih. Bisa pesan souvenir di sini ya sembari mensupport Gitu. kegiatan kreatif. Ya kalau woodworking itu souvenir nikah. Biasanya Mbak, kalau souvenir nikah apa? Souvenir nikah itu boxes, coaster Apa? coaster apa sih, tatakan gelas, Oh, tatakan gelas ya. wooden coaster kan, Ya. terus box, kemarin tuh box Kayak apa tisu heksagonal sih bentuknya, jadi kayak itu yang heksagonal tapi bisa ditutup gitu loh Mas. Lah, heksagonal. Itu di rak itu Oh, oke, ya. kayak gitu, rak heksagonal tapi bisa ditutup. Terus Biasanya untuk apa itu? Frame Biasanya untuk apa? nyimpen apa Nyimpen orang-orang itu pokoknya minta boxes gitu. Oh. Terus sama kemarin itu box hampers itu yang jadi yang atasnya akrilik terus bisa digrafir nama, itu kami lumayan banyak pesannya. Itu kan buat orang-orang nikah juga, jadi bridesmaid itu. Nah kalau misalkan orang bikin di sini mostly itu kayak rak, macam-macam sih, rak, dipan, sofa, terus apalagi ya, kadang bisa ya itu rak-rak kayak gitu. Kadang waktu itu juga apa sih yang buat papan keseimbangan anak, itu Ya, papan keseimbangan anak yang Iya. biar itu ada juga bikin di sini gitu. Terus ini mungkin tahu ya kalau apa untuk menjaga kesehatan tuh ada papan yang miring itu loh. Pernah lihat nggak, Mbak? Iya. Belum pernah ya? Belum. Itu menarik tuh. Usia 40 ngomongnya emang gitu sih Mas. Tahu aja. Kayak gitu. Iya. Nggak, tapi belum ada. Terus anak kecil itu biasanya bikin project homeschooling mereka. Apa biasanya? Homeschooling mereka tuh ya itu papan keseimbangan yang ininya. Oh, itu yang bikin anak-anak. Iya. Oh. Jadi mereka itu bawa sendiri dari YouTube, kasih video, aku mau bikin ini. Gitu mamanya yang kadang WhatsApp, tapi anaknya bikin sendiri gitu Ini project-project biasanya itu. ini karena ini sedang libur, jadi Iya. biasanya mungkin di sini ada banyak aktivitas ya, Iya, betul. Mbak Ratu ya. Dan sebenarnya juga tidak kondusif kalau misalkan di sini debu banget. Debu ya. Iya. Ini aja masih Yang kurang. namanya workshop pasti berdebu. Betul. Lah. Oh enggak. Nah, tapi yang paling berjalan sih woodworking. Woodworking. Kalau yang lumayan berhenti tuh sewing, menjahit itu sih. Tapi kita ada dua apa namanya? Untuk pelatihan itu kita ada 2 mesin jahit, 1 mesin obras buat orang yang mau mengerjakan, bikin apron, bikin apa seperti Oke. itu. Tadi saya lihat ada yang saya buka tadi Iya. Pampers. Itu akhirnya untuk produksi kan. Jadi kita kerjasama dengan salah satu NGO. Heeh. NGO namanya Kalensis itu. Nah, mereka itu membuat popok kain. Mereka itu mencoba untuk menjual popok kain ke CSR dan itu untuk kami sebagai partnernya. Jadi kami yang melatih ibu-ibu lansia. Oke, sekali lagi beragam usia mulai dari anak kecil sampai lansia itu di sini. Ibu-ibu lansia itu untuk membuat, terus habis itu mereka akan datang ke sini untuk menyetor apa namanya? Menyetor produk mereka. Kan sebelumnya udah dilatih ya. Oke. Gitu. Jadi bekerja sama dengan muslimat biar gampang koordinasinya. Gitu. Kita melatih mereka 2 hari bikin insert, bikin cover. Terus habis itu kita pesankan mereka, terus nanti mereka QC, mereka nganterin sini produknya, kalau udah jadi di QC di sini. Ya. Gitu. Makanya banyak sampah kain juga gitu. So far mulai dari April kemarin hingga sekarang itu udah insert buat bahan dalamannya itu udah 18.000. Wah, banyak. 18.000, terus udah gitu untuk covernya itu berarti dibagi 3, 6.000 cover udah kita bikin. Dan ibu-ibu penjahit muslimat itu yang lansia, yang janda itu mendapatkan manfaatnya. Gitu sih Mas. Saya mau agak melihat lebih lebar lagi. Bagaimana sih perkembangan dunia kreatif di Surabaya itu sendiri? Dunia kreatif di Surabaya sekarang ini untuk artnya itu alhamdulillah lumayan berkembang sejak banyak kreatif hubs di sini. Ruang pamer seperti itu kan, ruang pamer. Terus apalagi juga sudah banyak sosmed yang
termasuk menggiatkan itu ya. Untuk mendiseminasikan karya. Betul, dan orang-orang semakin banyak yang belajar online untuk karya-karya, semakin bebas kan. Tapi untuk akhir-akhir aku ini akan mengkritik pemerintah nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Akhir-akhir ini itu berarti sekitar 5 atau 10 tahun supaya lebih kejauhan enak Mas kalau 5 sampai 10 tahun. Terlalu jauh. Kita bilang 2-3 tahun aja ya. Jadi mulai berkembang 2-3 tahun belakangan. Ya. Artinya sebelumnya tidak terlalu berkembang. Tidak. Kenapa? Padahal ini kota metropolitan, Ya. kota pelajar, kota industri. Kota industri. Berhenti di situ. Kota industri. Oke. Ya, di mana orang-orang itu jual beli saja, cari apa yang murah. Kota kuliner, ya, gitu kan. Cari yang murah, dan dengan yang murah berarti mereka tidak menghargai proses, tidak menghargai apa yang dibalik sebuah karya. Beda sama Jogja kan, beda sama Jogja, Bali, Bandung. Seperti itu. Jadi termasuk salah satu substitute itu ingin oke, kamu tahu caranya bikin produk, kamu akan mulai menghargai bagaimana sebuah produk bisa tercipta, bagaimana sebuah produk bisa udah bisa jadi gitu, bagus enggaknya. Nah, dari situ akhirnya mereka ternyata susah ya bikin ini, dan mereka bisa memiliki perspektif lain terhadap harga sebuah benda, harga sebuah karya. Seperti itu. Dan belakangan ya kami setiap datang ke ke pameran-pameran itu udah lumayan ramai. Sudah mulai ada museum olahraga juga, museum pendidikan, museum sebelumnya Museum Putatula Raja pindah ke Sidoarjo yang sepi itu gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang museum aja jarang. Kalau dulu gitu, bagaimana cara kalau itu terjadi 2-3 tahun belakangan? Berarti di era sebelumnya bagaimana cara para kreator muda Surabaya ini untuk menghasilkan karya atau berproses lah gitu? Berkomunitas, tapi komunitas pun sendiri mungkin ya karena kurangnya hubs itu ya. Kurangnya ada hubs dulu. Hubs itu kan baru, hubs atau ruang kreatif, ruang bersama itu kan baru ada di 2016-an, 16-17an baru ramai hubs itu di Surabaya. Cangkro ya nggak bahas seni kayak gitu sih. Jadi kolektif-kolektif di mana di kampus, udah. Tapi kalau udah ketemu dunia kerja ya begitu. Dan kalau misalkan seni juga paling banyak ya di C2 Library. Udah sih, biasanya dulu itu. Cuman itu? Iya. Di mana ada pameran? Anda yakin? Kenapa? Anda yakin cuman itu? Cadurasim. Untuk apa namanya? Untuk kesenian tradisional. Iya. Padahal kalau misalkan dulu itu kan ada ludruk, teater. Itu juga oke di Cak Durasim itu gitu sih. Tapi mayoritas orang di seluruh Indonesia mengenal Surabaya kan kota yang punya pembangunan yang baik. Atas apanya? Ya, atas kepemimpinan Bu Risma lah. Kita ngomong terus terang aja deh. Mungkin berbicara dengan yang tidak puas ya, tapi masnya itu. Iya. Jadi gini juga, salah satu kenapa baik itu dari apanya ya? Mungkin tata kelola taman, tata kelola kebersihan. Taman itu juga sebenarnya masih di pusat-pusat, Mas. Belum sampai di banyak tempat. Betul. Ya. Sekarang tapi itu lebih baik misalnya dibandingkan Jogja. Aku menikmati Jogja sih sebenarnya. Tapi taman enggak ya? Ya. Surabaya jauh lebih bagus. Mas, tapi sekali lagi taman aja makanya sampai ada yang itu. Tapi kita bilang pedestrian. Pedestrian lebih bagus. Di mana? Ya tentu tidak di Ahmad Yani ya. Transportasi umum. Aku beberapa kali membawa tamu dari British Council, Hivos Nesta. Orang luar itu mereka selalu bingung harus pakai apa. Transportasi umum kan di sini. Di sini tuh kayak seakan-akan orang-orangnya itu harus punya bukannya motor ada atau mobil. Land istilah orang sini. Istilah sebenarnya bis kota ya. Land itu apa sih? Bemo. Enggak, udah angkutan enggak, kota. Enggak. Enggak ada. Ya mati suri lah. Itu yang menyebabkan juga orang-orang itu kayak mau commute ke ruang publik itu susah. Terus bis merah yang pakai sampah itu.
Enggak. Itu tidak aksesibel. Sampai sekarang belum ada perkembangan menuju ke arah yang lebih Ya baik. katanya dulu kan harus bawa sampah. Ngapain sih orang-orang bawa sampah? Sementara kayak aku sendiri sudah pakai botol, tumbler kemana-mana, gitu kan. Terus habis itu sekarang udah pakai kris. Tapi ternyata cuma 3 unit yang bisa pakai kris, yang lainnya belum bisa. Masih kurang gitu sih. Tapi sekarang di 2-3 tahun ini melihat kan kadang-kadang gini ya, antara pemerintah dengan masyarakat sipil dan industri itu biasanya kan mana ada dulu yang lain merespon gitu. Biasanya dinamis gitu. Nah dengan 2-3 tahun mulai industri kreatif ya yang diinisiasi oleh anak-anak muda ya, bukan industri besar ya. Ada nggak daya dukung dari pemerintah daerah? Daerah? Iya dong. Daerah apa kota? Oh pemerintah kota. Ya boleh deh pemerintah kota dan pemerintah daerah. Kalau daerah kemarin itu sempat, jadi memang Pak Wagub, Pak Emil. Pak Wagubnya Pak Emil Dardak. Ya, Pak Emil memang concern terhadap perkembangannya anak muda. Oh ya. Perkembangannya anak muda. Tapi untuk seni, kemarin itu dia concern ke fashion ya. Fashion. Karena Bu Arumi tentu saja. Iya. Terus untuk untuk kemarin kita 2 tahun ini kerjasama untuk 3D print competition. Oke. Dan dia memang itu Pemda. Iya. Pemerintah maksudnya gini, kalau di Jawa Timur itu memang harus dibedakan. Harus dibedakan Pemda dengan Pemkot. Karena Pemda itu maksudnya pemerintah daerah Jawa Timur gitu ya. Yang mana gubernurnya adalah Ibu Khofifah dan wakil gubernurnya Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak ini salah satu ya yang dianggap cukup sukses lah ya untuk menyerap aspirasi anak-anak muda begitu di seluruh Jawa Timur tentu saja. Mantan Bupati Trenggalek. Betul. Dan kalau pemerintah kota itu dipimpin oleh Bapak Eri Cahyadi. Ya. Baru jadi tahun kemarin ya. Wakilnya saya lupa tuh Pak siapa ya? Pak Armuji. Pak Armuji kalau nggak salah dulu anggota DPRD ya. Iya. Nah, gitu. Kalau dukungan dari pemerintah kota? Pak Eri kami bekerja sama atas nama SCN. Oh ya, berarti sudah mulai ada dukungan dari 2 pemerintah daerah dan pemerintah kota. Tapi instead of bagaimana ekosistem kreatif, mereka emphasize ke bagaimana ruang publik. Jadi kayak SWK, sentra wisata kuliner, mangrove, itu bisa digiatkan dan saya pernah datang ke sana, enak. Iya. Tapi kemarin sedang tutup karena pandemi tentu saja. Iya, saja. saya ke sana sebelum pandemi. Yaitu ruang publik ditutup, mal dibuka. Begitu Mas. Masa? Iya, ruang publik dia lagi ngurusin mangrove. Dia lagi ngurusin mangrove. Mangrove Mendoan ya. Kapal saya macet Mas di tengah. Kapal saya macet di tengah sungainya itu. Waduh. Agak panik bukan saya kan orang Rembang ya, agak biasa berlayar. Sementara kan ngajak tim yang lain gitu. Macet. Akhirnya didorong sama nelayan lain. Tapi keren mangrove di situ. Ya, itu mangrove lagi ingin digiatkan bagaimana bisa dikaitkan dengan ekosistem kreatif di Surabaya. Terus habis itu bagaimana misalkan film, kalau kita belajar ke drakor dan ADC 2 yang karena itu gereja itu kan bisa terkenal, bagaimana kita bisa meniru itu. Iya, termasuk spot-spot di Jogja. Dan menggiatkan mangrove, rujak cingur seperti itu. Itu lagi. Surabaya kan banyak filmmaker. Ya, SMK 10. SMK mana? Sorry, Smekdors ya, SMK Dr. Suktomo. Itu banyak musisi dari Surabaya. Kan lagi pandemi, makanya Silang Pukau kan? Silang Pukau kemarin sempat bikin di sini kok konser apa? Oh, konser yang online-nya itu di sini? Di sini. Wah, itu penggalangannya sama Mbak Eva. Terus sebelumnya, terus sebelumnya cerita-cerita dulu sama Rian. Bulet ya? Itulah Surabaya. Artinya sempit banget. Artinya belum ada pemain baru, artinya belum banyak pemain, kan sempit, belum banyak pemain, berarti regenerasi belum ada. Ya kan? Atau mungkin ada, cuman kita tidak belum saling terkoneksi. Mungkin tahu Waflab? Waflab itu biasanya mainnya sama Rian yang di Jogja juga? Patch. Live patch.
Live Fest Jogja. Kayak semacam ya kolektif untuk seni juga. Waflab itu jauh di barat. Kayak gitu. Itu sih kolektif seni. Itu juga sekarang mainnya ke Untung Suropati seperti itu. Iya, dulu di zaman awal-awal 2005 itu kita ada festival musik bulanan Sunday Market. Pernah tahu? Tahu. Sunday Market Denger, itu thrift bukan store pernah. ya. Thrift store, terus habis gitu ada band-bandan juga. Terus ternyata penyelenggaranya Hijrah. Iya. Nah, kita balik ke substitute. Ini kan berarti tahun ketiga ya. Iya. Tahun ketiga. Bagaimana desain atau proyeksi Mbak Ratu supaya ini sustain? Oke. Untuk sustain pertama kami karena sorry saya potong. Biasanya karena saya kan termasuk sering datang ke tempat-tempat kreatif ya. Dan dulu saya juga pernah melakukan penelitian kreatif di beberapa daerah di Indonesia. Hambatan pertama mereka itu tahun ketiga, tahun kelima. Oh, kenapa tahun keempat? Enggak, ini untuk mempermudahnya. Tahun ketiga dan tahun kelima rata-rata begitu. Bubar enggaknya, jadi enggaknya. Sebagian memang disebabkan oleh biasanya perpecahan, ya. Biasanya kan diinisiasi anak-anak muda. Tapi kalau itu sebetulnya bukan isu yang terlalu penting karena kalau seperti itu, ya, yang pernah saya teliti, mereka biasanya kalau pecah pun mereka bikin komunitas-komunitas yang malah menurut saya itu kadang-kadang bagus juga. Berarti menyebar ya? Ya, lebih menyebar. Tetapi isu yang lebih penting itu ya tidak bisa bertahan dalam konteks keekonomian. Nah itu gimana tuh? Nah kalau itu yang pertama kami tidak malu untuk pivot. Termasuk untuk menjual produk itu kan orang-orang katanya menanamkan DIY. Ya kan. Kenapa kok akhirnya pivot untuk berjualan juga? Ya kita tidak malu, kita butuh untuk sustain gitu kan. Nah, tapi kita juga tetap mengajarkan ke teman-teman, maksudnya kita terbuka siapa yang mau ikut urun dan di situ fungsi kita untuk sebagai edukasi tetap berjalan. Ya kan. Kita tidak malu untuk pivot dan networking kita buka seluas-luasnya. Seperti itu. Untuk program-program kita kuatkan bagaimana supaya kita kan memang pengennya SI sih Mas. Social enterprise. Iya. Gitu. Iya. Jadi memang kita ada. Ya memang yang kayak begini ini memang memang di karena social kita buka, enterprise. Kita totally buka free access buat teman disabilitas. Gitu. Jadi dan kita yaitu membuka program, membuka kerjasama, termasuk Pemkot Pemda, termasuk dengan yang tadi Pemda Pak Emil itu juga 2 tahun ini sudah sama kita. Ini sebenarnya Popok ini juga dibuka pas launchingnya sama Bugup. Begitu. Untuk Pemkot juga dengan Pak Eri. Jadi kita memang networkingnya dikuatkan, terus untuk produksinya juga kita berjalan. Di 3 tahun pertama, apa yang Anda paling ingat tantangan tersulit yang dihadapi? Pandemi Mas, apalagi Mas? Ya? Iya. Selain itu nggak ada isu. Enggak, karena penting. Terakhir Februari itu kita bikin DIY Fest. Rian tolong balik jadi kaosnya yang dia pakai itu. Kita bikin DIY Fest di mana? Jadi Februari 2020, it's like penutupnya dari British Council kan. British Council juga masih menawarkan kita, substitute mau bikin apa nih yang bisa kita bantu. Seperti itu. Cuman karena kita lagi pusing banget dan pandemi mental kan terkena banget ya. Itu jadi aku cukup bentar kayak gitu. Terus habis gitu program itu kita masih didukung banget karena 3 tahun dan belum ada yang meniru Makerspace. Kalau coworking space sudah banyak. Makerspace belum ada yang berani. Tapi ini menarik. Saya nggak tahu ya di Jogja ada nggak ya? Jogja ada. Makerspace kita biasanya ada. Sama siapa Rin? Makerspace. Honf. House of Nature. Di mana tempatnya? Oh di UGM. Oh yang di luar kampus berarti nggak ada ya? Honflab. Itu salah satunya di Asia, Fablab di Asia. Honf itu sampai diundang pas. Saya baru dengar, mungkin bisa dicatat nanti ya supaya kita wawancara.
Konf itu sampai bikin pameran juga waktu di IFAKA. Forum waktu itu aku datang waktu di Malaysia di Kuala Lumpur, tapi yang datang sedunia. Konf loh itu, bikin workshop soal natural fiber gitu. Jadi ya untuk proyeksi 3 tahun ini kita bertahannya karena itu. Pandemi itu berat banget, di mana Februari 2020 dan 16 Maret itu kan pertama kali Pak Jokowi bilang PSBB ya. 16 Maret, aku inget banget. Terus Februari kita di AWFest, di situ sebenarnya peluangnya banyak banget dari sponsor. Oke, kita bikin lagi 6 bulan seperti itu. Termasuk dibuka sama Pak Emil juga di AWFest kita. Pak Emil datang untuk membuka di AWFest. Itu juga kita bikin event lain yuk yang terkait sustainability. Iya. Empowerment seperti itu. Dia setuju dan terbuka. Cuma itu pandemi. Dan ini kalau menurut saya mungkin maker space kayak gini ini berguna buat orang-orang yang butuh pelarian atau ekspresi kan mereka menjadi fokus pada satu hal dan kemudian itu kan bisa menghilangkan beban-beban psikologis yang mungkin sedang dihadapi gitu ya. Betul. Kalau nggak salah di Barat itu sudah mulai banyak dikembangkan teori tentang itu. Jadi itu orang yang punya beban psikis tertentu kemudian diterapi atau lewat proses terapeutik gitu ya. Lewat craft, lewat melukis gitu. Ya. Saat ini sih kami satu memang buat yang pelarian yang pengen coba-coba itu, makanya peserta woodworking kami paling banyak perempuan loh. 60% 70% tuh perempuan pesertanya daripada laki-laki. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi memang perempuan ternyata lebih pengen coba-coba daripada peserta menjahit yang laki-laki. Yang laki-laki ada peserta menjahit 2-3 orang aja tapi. Jadi perempuan menukang pun sekarang banyak ya. Jadi kayak dan ya memang nggak ada masalah. Nggak masalah, justru kita salah satu pegawai. Istri saya suka menukang. Great. Ya itu. Jadi justru salah satu pegawai kita perempuan juga ada dan kita menelurkan setelah waktu itu workshop seminggu khusus untuk woodworking, akhirnya menelurkan satu woodworker perempuan yang ternyata alatnya lebih mahal daripada kita sekarang punya. Dia lebih canggih gitu. Ada Mas. Tapi ini keren banget sih maker space. Kita sekarang kerjasama juga sama SMK. Setelah kami ketahui. Tapi SMK sebenarnya mereka juga punya lab sendiri kan? Justru itu, ini dipakai buat labnya SMK. SMK nggak punya lab? Ya apa ya bilangnya? Iya. Aneh juga kalau itu ya. Apa? Aneh juga kalau itu. Atau mungkin mereka spesifikasinya lebih ke otomotifnya gitu ya. Gak berani komen sih. Nggak komen ya. Tapi agak aneh kalau yang namanya SMK nggak punya workshop ya istilahnya ya. Digital marketing aja, ada SMK jurusan digital marketing aja masih baru belajar email. Yang kami terima. Gitu. Waduh, berarti makin penting ya semacam itulah. Ini ya. Mungkin karena tidak ditekankan ya soal kriya ini di SMK. Mungkin banyaknya perhotelan karena kita sekali lagi di industri Mas. Iya. Dan deketnya sama Bali. Jadi lemparnya mungkin ke situ. Ada nggak semacam desakan afirmatif dari pemerintah untuk menggunakan karya kreatif orang daerah atau pemuda-pemuda di wilayah tersebut? Misalnya di beberapa tempat tuh mulai ada tuh, misalnya ada penghasil kopi, ada daerah pariwisata. Maka kopi-kopi yang ada di hotel-hotel itu harus menyerap hotel itu harus menyerap kopi di daerah tersebut. Sekali lagi kita ini bukan produsen. Surabaya itu bukan kota produsen. Surabaya itu perakit. Ya, kita tapi tidak di sini ada banyak alam, hotel, banyak tempat makan, banyak display produk. Iya, maksudnya ya UMKM gitu aja. Maksudnya tetap aja bahan yang ngambil dari Lumajang, misalkan pisang, keripik pisang, bahannya ngambil dari Lumajang. Oke. Tapi memang yang ya itu sekali lagi perakit penjual itu di Surabaya. Tapi untuk produsen kita nggak ada hasil alam kecuali kalau yang untuk di craft, Kenjeran. Kalau untuk craft? Untuk craft itu paling ya kayak
eco-print gitu, tapi memang setiap sekarang itu kalau misalkan ada souvenir itu diharapkan dari diharapkan dari UMKM Iya. lokal. Kan kadang-kadang kalau sebelum pandemi kan acara-acara pemerintah kan banyak sekali kan. Yes. Mau seminar kayak Ya. rapat Ya itu itu. memang diharapkan seperti itu. Ya memang UMKM yang sudah terdaftar saja. Ya pasti ya kayak gitu. Gitu sih. Apa yang paling membuat Anda merasa puas atau senang gitu menggeluti dunia ini? Kalau misalkan ada yang paling puas itu kalau ternyata berkelanjutan. Jadi ternyata waktu kita voluntarily bikin mengajarkan perempuan-perempuan bikin men's pad, mereka mengembangkannya jadi cloth diapers dengan bahan benar-benar seadanya. Jadi itu untuk ide pembalut itu aku terima kasih sama Needle and Beach Yogyakarta. Hah? Nah, Kenapa? Itu, ya mereka mengajarkan, aku undang mereka ke sini. Saking gak ada yang di Surabaya, Mas. Aku manggil dari Jogja. Iya. Kayak gitu. Kolektif juga kan di Land Beach gitu. Aku undang mereka ke sini. Terus habis gitu dari beberapa, kan aku juga bikin talk show ya di sini. Tentu terkait dengan empowerment. Feminisme itu dan mereka bisa menerapkannya, Mas. Jadi Mbak, aku akhirnya mengajarkan ke pegawaiku seperti ini. Itu sih. Jadi ilmunya tidak hanya berhenti di kita, tidak hanya berhenti di mereka, tapi juga mengalir. Anda juga menggeluti isu-isu perempuan. Iya. Bagaimana isu perempuan di Surabaya? Isu perempuan itu, pertama gini, ignorant masih. Jadi mereka, karena kita punya Bu Risma, Bukoviva. Kenapa? Menganggap justru it's ignorant? already equal. Ya kan? Karena dipimpin oleh perempuan, maka berarti di masyarakatnya pasti begitu, gitu kira-kira? Iya, padahal tidak. Okay. Karena kebetulan aku juga bekerja sebagai di salah satu NGO lain, HIVOS. Aku bekerja di HIVOS juga. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Oh. Gitu, untuk terkait program pendidikan toleransi dan pluralisme bagi anak-anak SMA. Baru kemarin kita bikin pelatihan untuk orang tua dan untuk pembagian domestik, dan itu masih bukan ya emang equal, tapi masih beban domestik itu masih di perempuan. Gitu, masih seperti itulah. Misogini masih kenceng. Kalau di perempuan keluarga ya, yang sudah berkeluarga gitu, apa yang masih besar tantangan dan beban perempuan di situ? Ya itu sih, membagi, mereka tahu bahwa mereka punya opsi untuk membagi peran itu ke laki-laki. Bahwa sekarang itu bisa loh, dari dulu sebenarnya bisa ya. Iya. Gitu. Untuk membagi peran itu kepada laki-laki, termasuk juga dengan nilai-nilai yang masih sangat-sangat konservatif seperti itu. Apalagi terkait agama. Gitu sih. Itu masih di Surabaya itu masih banget. Itu dari lingkunganku. Pun masih kayak aku pun masih dipandang, aku aja masih dipandang, kamu itu berjilbab tapi kenapa kamu kok bisa punya pandangan modern? Masih seperti itu loh, Mas. Nah, emang kenapa kan masih gitu? Tapi berarti kan orang masih memandang jilbab itu sebagai sesuatu yang menutup otak. Dan menutup pandangan. Gitu sih. Terakhir nih, Mbak. Ya. Silakan. Idealnya menurut Anda, makerspace, substitute makerspace ini di titik paling ideal itu akan seperti apa sih? Di titik paling ideal, orang-orang itu dengan berbagai macam latar belakang, mereka ke sini untuk prototyping, berkolaborasi, menemukan ternyata aku bisa nih kalau kerja sama ini. Jadi menemukan partnernya itu di sini. Itu sih impian kita. Oke, jadi misalnya orang yang ahli mendesain barang, misalnya dia pengen mendesain sesuatu berbahan logam, ketemu dengan orang yang tahu material logam, maka mereka bekerja sama. Begitu. Kita sih pengennya punya ada studio kecil khusus, misalnya ruangan itu untuk bookbinder, salah satu artisan bookbinding. Terus ada 2 ruangan. Jadi sebelum itu ada ruangan juga di sini, Mas. Ada ruangan nutup ini, terus satu itu buat ruangan artisan bookbinding kita, satu ruangan 3D print kita. Kayak gitu. Jadi itu sebelum pandemi ya. Sekali lagi. Nah, itu kita berharap bisa kolaborasi, bisa ya ada studio kecil,
sebenarnya pengen anak kalau laki-laki itu pada pengen 24 jam sih. Iya. Ya kan? Biar Sambil nongkrong sih. Enggak. Ya kerja, istirahat, nongkrong gitu ya. ya kayak gitulah ya. Terus jadi terus bikin sesuatu ya nggak malu untuk gagal lah pastinya kan. Ya kan. Itu sih pengennya tempat ruang karya bersama. Jadi aku kalau misalnya menanyakan apa sih makerspace itu, ruang karya bersama. Iya. Gitu. Dan ini ya, saya membayangkan kalau aktif begitu ya, kalau dalam situasi yang aktif nggak pandemi dan lagi masuk, kan sama lah kayak orang olahraga, kita akan semangat berolahraga di tengah orang-orang lain yang sedang berolahraga. Kita datang di tempat yang kreatif, mungkin awalnya nggak ada ide, nggak tahu apa-apa, tapi begitu datang mengamati, lalu sesuatu yang ada di kepala kita kemudian terpantik gitu. Iya. Biasanya begitu. Aku berharapnya seperti itu sih, karena Indonesia itu kan komunal sekali ya sifatnya. Kemalasan pun komunal, kreativitas pun komunal, kayak gitu. Iya, ya kreativitas juga menular kan. Iya, itu. Aku sangat-sangat berharap seperti itu. Jadi pun termasuk tidak malu untuk berbagi, ya to learn, unlearn, and relearn itu aku berharap sekali substitute bisa seperti itu. Gitu. Kalau kerjasama antar lembaganya biasanya dengan apa saja? Kita kampus, tadi Fatayat, Muslimat. Muslimat ya? Muslimat yang lansia kan? Muslimat, Fatayat, kalau laki-lakinya Ansor. Fatayat itu mama-mama mudanya. Ini dengan Muslimat, dengan ibu. Iya, karena kan kalau nenek-nenek nganggur di rumah. Kalau Bu Khofifah itu dulu Fatayat atau Muslimat? Sudah Muslimat, Mas. Ya ampun. Gitu. Jadi ya termasuk ibu-ibu muslimat akhirnya pengen ngirimin anaknya buat belajar woodworking di sini. Seperti itu sih. Oke, kampus tadi muslimat, organisasi keagamaan, NGO, Pemkot, Pemda. Apalagi yang belum kita reach ya? Kampung. Kita kemarin itu atas program Pemkot juga. Enggak apa-apa. Itu ada, kamu pernah dengar Lawang Seketeng Surabaya Lama? Jadi itu katanya belum. Konon tempat lahir, ya Rian tempat lahirnya ya? Bung Karno. Tempat lahirnya Bung Karno? Betul. Itu di Peneleh, Surabaya. Oh Peneleh, kalau Peneleh sih tahu. Tapi ini masuk banget, kita cuma bisa jalan. Nggak, motor juga dituntun gitu. Itu melakukan apa kalau di kampung? Kita waktu itu providing buat food courtnya sih. Jadi kita mikir buat dapur compactnya gitu supaya ibu-ibunya itu pada bisa bisa nggak menata lah Mas. Iya. Itu bareng-bareng. Dan tapi iya itu sama kampung itu sih. Tapi untuk kampung yang secara inisiatif dari kepala kampungnya kita belum ya. Padahal Surabaya ini sebetulnya identik walaupun kota industri dan kota metropolitan, tapi ikatan kampungnya itu kuat. Lumayan berkonflik. Iya, enggak, maksudnya kota berbasis kampung. Iya, kampung tangguhnya oke banget sih sebenarnya. Ya kan? Itu bisa terlihat misalnya kayak taman, lomba taman kampung. Warung kopinya. Itu kan benar-benar. Saya kan pernah beberapa kali asesmen tertentu di Surabaya itu kelihatan ini kota yang berbasis kampungnya kuat. Karena beberapa variabel itu sangat kuat gitu. Iya. Guyup. Iya, identitas kekampungannya itu erat gitu. Iya, cuman ya itu sih kayak kemarin tuh akhirnya di Lawang Seketeng itu jadi kayak kita kan dari pihak luar kan. Itu lumayan ada resisten dari yang dalam. Seperti itu. Jadi masih perlu jagongan sih kayak ngopi-ngopi dulu. Itu mungkin sih yang kita kurang waktu itu Mas. Gitu. Jadi ya memang ada banget potensi buat ke kampung. Makasih inspirasinya Mas. Sayang, terima kasih Mbak Ratu. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Semoga dukungan dari banyak pihak. Dan sekali lagi ini bikin saya kepikiran ini kalau di Jogja ada banyak, ini menarik ini. Iya. Terutama kita waktu FGD di sini ngundang live patch dari Jogja loh Mas. Mapung, geraji gitu kan. Iya. Ngebor gitu. Yes.
gitu. Mulai dari ya itu lansia yang aku bikin Pak Heri, Pak Agus tuh bikin apa sih? Kotak amal masjid kayak gitu-gitu. Iya. Itu di sini. Apalagi mahasiswa kan banyak banget di sana. Sehingga bisa bikin rak-rak yang mereka desain sendiri. Apalagi kalau di Jogja itu kan banyak yang berbasis kearifan lokal ya. Kalau misalkan aku lihat Mas Tiko-nya Kula Tresna, pernah tahu nggak? Yeah. Kan tarsah batu apa sih? Yang nyusun batu. Iya. Ya itu kan sebenarnya bisa banget diaplikasikan kalau kita mau belajar sekarang kan. Iya. Justru banyak banget kearifan lokal yang bisa diajarkan di Jogja. Cuma orang-orang sekarang terpaku sama 4.0 sih. Iya, 4.0 bagian aja dalam kehidupan itu kan bisa ya. Iya, cuma sekarang yang akhirnya digalakin itu, Mas. Iya, karena memajang buku tetap butuh rak kayu. Siap. Ya, betul. Tidak bingkai di dalam desain di komputer. Iya, betul. Oke, Mbak Ratu, makasih banyak atas kesempatan ngobrolnya dan saya kira ini rumahnya gede banget ini. Apa, Mas? Gede 4.000 meter persegi by the way. Luar biasa. Jadi mungkin sekaligus teman-teman pemirsa di Surabaya yang belum tahu tempat ini bisa datang ke sini. Setiap hari bukanya sebetulnya hari apa? Sebenarnya tiap hari Selasa sampai Minggu. Selasa Sabtu, Minggu ini sekarang udah ditutup dulu, buka kita justru workshopnya Minggu. Selasa sampai Minggu, dan semoga ini juga menginspirasi tempat-tempat lain karena tempat seperti ini penting banget. Dari mulai yang tadi itu yang sebetulnya saya juga nggak kepikiran. Saya baru tahu kalau bor itu kita mau ngebor sebetulnya hanya sebentar aja. 90 menit, 90 menit seumur hidup seumur saya. hidup. Iya, paling mau nempel apa gitu. Iya kan. Mesti beli gitu. Itu luar biasa. Itu juga. Kalaupun mau repurpose furniturnya, misalkan dicat-cat, ya udah sini aja. Gitu ya. Terus butuh apa sih kayak apa namanya yang nyemprot buat finishing itu? Kompresornya bisa daripada nggak punya, bisa di sini aja. Kita terbuka kok. Sip. Makasih sekali lagi Mbak Ratu. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, begitu obrolan ini, semoga menginspirasi Anda juga dan teman-teman bisa datang ke sini. Ini gede banget tempatnya, jadi nggak akan terlalu sempit lah ini nanti kalau banyak anak muda yang berkreasi di sini. Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya.